Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan kami para Punokawan. Nah, sekarang giliran dari Mas Bagong ya untuk menemani adik-adik semua untuk belajar. Belajar apa? Tentunya di kelas 5, temanya tema 3, subtemanya subtema 3, dan di pembelajaran 6. Artinya di pembelajaran terakhir di tema 3. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar apa saja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus mengawali segala sesuatu dengan berdoa agar hasilnya memuaskan dan tentunya diberikan kelancaran. Yuk mari berdoa bersama-sama. Berdoa yang khusyuk ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, persiapan peragaan iklan ya. Jadi persiapan apa saja yang harus kita siapkan tentunya sebelum kita memperagakan iklan yang sudah kita siapkan. Lanjut, perbedaan bekerja seorang diri dan bekerja secara berkelompok ya. Terus kita juga akan belajar teknik atau cara membuat batik ya. Nanti kita akan kenalkan 3 tekniknya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang macam motif batik Nusantara yang sangat banyak tentunya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar hal yang diperhatikan sebelum memasang iklannya atau memamerkan iklan kita. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Artinya sasaran kita ini masyarakat secara umum, ataukah hanya anak-anak saja, ataukah hanya orang-orang muda, atau bahkan orang-orang yang sudah tua ya. Kita harus bisa memperkirakan sasaran kita itu seperti apa. Lanjut, memilih media yang paling cocok untuk iklan ya. Jadi media yang cocok untuk iklan ini sangat berpengaruh. Mana yang cocok di media elektronik, mana yang cocok di media cetak ya. Tentunya kalau iklan atau barang tersebut harus bisa dilihat secara langsung, yang paling tepat ya dengan menggunakan media elektronik. Tuh pembahasannya. Lanjut yang nomor 3, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat ya. Misalkan iklan untuk anak-anak, pemutaran waktunya setelah jam 9 malam ya, tentunya itu tidak efektif ya. Yang paling tepat adalah jam-jam ketika sore hari misalkan. Lanjut yang 4, membuat perhitungan biaya yang teliti ya. Tentunya iklan kan tujuan utamanya memasarkan produk biar produk kita laku, terjual, kita mendapat keuntungan. Jangan sampai malah produknya kurang laku, biaya iklannya mahal, malah kita akan merugi ya. Jadi harus membuat perhitungan biayanya dengan teliti. Lanjut, cara menampilkan iklan dengan baik ya. Ini misalkan kita akan memperagakan iklan, merekam atau mencoba menampilkannya di depan orang lain. Yang pertama tentunya menampilkan dengan percaya diri ya, dengan pede. Nggak boleh minder, nggak boleh malu. Apapun yang sudah kita siapkan, tampilkan dengan lebih maksimal lagi. Berikutnya menggunakan suara yang jelas ya. Ingat, jelas belum nggak berarti keras ya. Keras juga bisa aja nggak jelas. Pokoknya harus bener-bener, kalau bahasa Inggrisnya itu pronunciation-nya ya. Per kata itu harus jelas. Jadi yang mendengarkan kita bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Yang ketiga, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Jangan sampai ketika kita sudah mau tampil ternyata misalkan properti iklannya masih lupa atau belum jadi dibuat, itu akan mengganggu dalam proses menampilkan iklan. Tentunya yang terakhir, menghafalkan dialog dan peran sesuai dengan naskah. Nah ini kan akan dinilai oleh pemirsa ya, oleh yang melihat iklan.
Kalau misalkan terlihat kita masih belum hafal atau banyak yang salah-salah, itu nggak menarik ya, nggak sesuai dengan tujuan iklan, menarik perhatian dari pemirsa. Lanjut, kita akan belajar tentang kelebihan bekerja seorang diri dan kekurangan bekerja seorang diri. Tentunya adik-adik semua pernah bekerja sendiri, pernah juga dibantu, pernah juga bekerja sama. Nah, kalau bekerja seorang diri tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Yuk kita coba bahas satu persatu. Dari mulai kelebihan bekerja seorang diri, walaupun nggak banyak tetap ada ya. Yang pertama, bekerja menjadi lebih tenang ya, karena kan kita seorang diri, nggak ada yang ganggu, teman atau siapa nggak ada yang mengganggu ya. Yang kedua, tidak terganggu orang lain, kita bisa jadi lebih fokus. Yang ketiga, lebih merasa puas dan bangga jika berhasil ya. Misalkan kita mengerjakan sesuatu dan itu kita kerjakan sendiri, kalau hasilnya memuaskan tentunya kita akan lebih bangga. Ini loh hasil karyaku, ini loh hasil kerjaku. Itu loh contohnya ya. Lanjut, kekurangan bekerja seorang diri. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Yang pertama, tentunya tidak ada yang membantu ya. Yang kedua, tidak ada yang mengkoreksi ketika kita salah atau nggak ada yang mengingatkan kita. Lanjut, tidak bisa berdiskusi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kadang kan kita butuh diskusi atau masukan dari teman-teman kita agar hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau bekerja seorang diri tentunya nggak bisa berdiskusi. Kita lanjutkan kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok. Tentunya kita bahas juga kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Kalau kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok tentunya bisa melatih kerjasama, bisa melatih rasa toleransi, saling mengerti memahami ya. Terus tumbuh jiwa kebersamaan ya. Dan yang terakhir, bisa berdiskusi untuk meraih hasil yang maksimal. Ada juga kekurangannya kalau bekerja dalam sebuah kelompok ya. Yang pertama, tentunya terdapat perbedaan kemampuan tiap individu atau anggota dalam kelompok. Misalkan ketika masih sekolah secara langsung tatap muka, masih adik-adik pernah bekerja dalam sebuah kelompok di mana ada teman yang boleh dibilang perannya kurang, bisa cuma diem aja, bisa nggak bisa kerja sama. Tentunya kan kemampuan tiap orang dalam kelompok itu berbeda satu sama lain ya. Lanjut, sering muncul rasa egois ketika misalkan diskusi, tempat saya lebih bagus, ini ide saya lebih keren, ide kamu jelek. Nah, itu muncul rasa egois, rasa boleh dibilang lebih hebat daripada anggota kelompok yang lain. Itu tidak boleh ya. Lanjut, sering muncul perdebatan atau beda pendapat. Ya, walaupun perdebatan atau beda pendapat itu tidak masalah, itu kalau bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dimusyawarahkan, maka dari perdebatan atau beda pendapat itu bisa menimbulkan kerusuhan ya. Lanjut, nah ini, tidak semua orang bisa bekerja dalam tim. Misalkan ada anak yang pinter ya, disuruh kelompok sama bapak ibu gurunya, terus bilang sama teman kelompoknya, udah kalian nggak usah ikut kerja, aku aja yang kerja, aku aja yang garap semuanya. Nah, itu juga tidak bagus, tidak baik itu. Karena apa? Disuruhnya kerja dalam kelompok, tetapi dia tidak bisa bekerja dalam tim, nggak bisa membangun rasa kerjasama atau team building. Nah, itu lah. Kita lanjutkan teknik membuat batik. Nah, jadi kita akan membahas 3 cara dalam pembuatan batik. Ini yang umumnya ada di Indonesia ya. Yang pertama, teknik tulis. Nah, perhatikan, mungkin beberapa di antara adik-adik sudah pernah melihat atau bahkan mempraktikkannya secara langsung ya. Jadi, teknik tulis ini teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan bercorak batik menggunakan tangan, tentunya dengan bantuan canting ya. Ada canting, nanti ada malamnya, ada kompor kecil seperti yang di pembelajaran sebelumnya. Kita sudah menampilkan alat dan bahan untuk membuat batik ya, sudah ada ya. Itu teknik tulis. Nah, di sini kelebihannya menjadi lebih prestis, lebih keren. Karena apa? Bener-bener setiap coraknya itu digambar dengan menggunakan tangan sendiri, handmade gitu ya. Tentunya harganya bisa lebih mahal.
Tapi kekurangannya apa? Membuatnya lama. Satu lembar kain bisa sampai 2-3 bulan ya, itu ya. Makanya agak mahal. Berikutnya ada teknik cap ya. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi teknik cap ini teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya cap ini terbuat dari tembaga. Berbeda kalau tadi teknik tulis bisa sampai 2-3 bulan. Kalau teknik cap ini paling 2-3 hari udah bisa selesai. Hasilnya lebih rapi, tetapi kekhasan batiknya itu rasanya itu agak kurang. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon ya. Ini yang digambar contohnya menggunakan sablon. Ini sangat cepat ya proses pengerjaannya. Kalau tadi yang terakhir adalah cap itu 2-3 hari, ini 2-3 jam aja bisa selesai. Apalagi sekarang muncul produk batik yang murah-murah ya. Ternyata setelah ditelusuri itu batiknya pakai menggunakan alat cetak atau print ya. Jadi hasilnya memang lebih cepat, tapi kekhasan batiknya menjadi lebih kurang. Jadi teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik dengan alat cetak atau print ataupun sablon ya. Itulah ketiga teknik dalam membuat batik ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang motif batik Nusantara. Kira-kira apa saja yang akan kita tampilkan pada hari ini? Yang pertama ada motif batik Aceh. Ini jarang sekali mungkin ditampilkan ya. Seperti apakah wujudnya? Ini dia motif batik Aceh. Berikutnya ada motif batik Semarang. Lah ini anak-anak Semarang pasti sudah tahu. Nih gambarnya ada Tugu Muda dan Asem. Lanjut motif batik Pekalongan. Wow, bagus sekali. Lanjut motif batik Palembang. Lah ini teknik ikat ya atau celup. Lanjut ada motif batik Madura. Jadi beberapa motif batik Nusantara itu tergantung pada kekhasan daerahnya masing-masing ya. Contoh kayak tadi motif batik Semarang, yo yang ditonjolkan di motifnya segala sesuatu yang ada di Semarang. Asem, pohon asem, terus tadi ada Tugu Muda, ada lagi gambar Lawang Sewu ya, ada lagi gambar Waraendo. Misalkan motif batik Madura ya, ini barang-barang yang memang sering kita jumpai di Madura atau menjadi adat dan kebiasaan orang-orang di daerah asal si pembuat batik tersebut. Nah, begitu adik-adik semuanya. Cukup sekian dari Mas Bagong. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, jaga motivasi belajar kalian. Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat. Kalian pasti bisa untuk meraih cita-cita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.